Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kami akan bikin tema tentang mencari nafkah atau mencari pekerjaan. Jadi setiap manusia pasti akan membutuhkan keperluan yang ada di dunia, kebutuhan di dunia, yaitu kita tentunya akan membutuhkan pekerjaan atau mencari nafkah. Karena mencari nafkah atau mencari pekerjaan ini merupakan suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap orang laki-laki, khususnya karena mempunyai tanggung jawab sebagai kepala keluarga atau mungkin anak-anak yang sudah dewasa, yang sudah balik, yang sudah mempunyai kekuatan untuk bekerja. Biasanya kalau sudah lulus SMA itu atau SMP, biasanya anak-anak itu langsung mencari pekerjaan demi keperluan untuk kebutuhan sehari-hari, khususnya untuk kebutuhan dirinya sendiri, juga membantu kedua orang tua. Ketika kita mencari pekerjaan, kita jangan sampai kita itu merasa iri kepada kawan kita, sahabat kita, tetangga kita, atau orang lain, karena masing-masing manusia itu mempunyai rezeki yang berbeda-beda. Mungkin saudara kita berada di posisi di atas, mungkin juga posisinya saudara sahabat kita ada berada posisi di bawah. Tapi semua itu sudah menjadi takdir atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencari pekerjaan demi kebutuhan kita sendiri atau membantu kedua orang tua kita. Ketika seseorang merasa iri dengan kedudukan orang lain, maka dia pun akan semakin hatinya semakin jelek, semakin tidak teratur, karena iri dengki itu hanya akan merusak hati kita. Oleh karena itu, ketika kita mencari pekerjaan, kita harus benar-benar mengerti bahwasanya setiap rezeki seseorang itu berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bekerja keras. Ketika mencari pekerjaan, tentunya kita akan mencari pekerjaan yang lebih mulia, lebih sukses, lebih baik, lebih mempunyai penghasilan yang besar. Oleh karena itu, kita ketika berusaha, jangan lupa kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa dengan kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri untuk mencari pekerjaan, sehingga kita menjadi orang-orang yang termasuk sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, kemudian berdoa, kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan kunci kita untuk mencari nafkah atau pekerjaan. Oleh karena itu, bagi seorang suami atau seorang bapak tentunya akan berusaha untuk mencari nafkah pekerjaan yang lebih baik, sehingga menjadikan keluarganya keluarga yang mampu membahagiakan keluarga, sehingga
dapat menjadikan keluarganya keluarga yang bahagia. Semoga menjadi bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Seorang suami merupakan pahlawan dalam keluarga dalam memberi nafkah, mencari pekerjaan, sehingga menjadikan ibadahnya juga semakin tenang, semakin baik, semakin khusyuk karena kebutuhan sehari-hari telah tercukupi. Demikian pula kepada anak-anak yang sudah dewasa, yang sudah balik, yang sudah mempunyai kemampuan mencari pekerjaan, tentunya menginginkan beban kedua orang tuanya pun menjadi ringan karena sudah lama mengurus anak-anak juga keluarga, sehingga anak-anak pun harus tahu diri, harus mengerti bahwasanya tanggung jawab ini ketika anak-anak sudah dewasa, sudah balik, sudah mempunyai kemampuan, kekuatan, harus membantu kedua orang tua demi berbakti kepada kedua orang tua. Dan jangan lupa pada anak-anak yang sudah dewasa, yang sudah balik, mempunyai kemampuan, kekuatan, bahwasanya dia pun juga harus mempersiapkan diri untuk menjadi nantinya menjadi seorang suami atau menjadi kepala keluarga yang mana mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Dan semua itu ketika masih anak-anak atau sudah dewasa yang sudah mampu semuanya, maka itu merupakan persiapan yang paling baik untuk mempersiapkan diri untuk masa depan kita. Jangan sampai kita itu ketika masih muda kita bikin malas-malasan, sehingga ketika menjadi seorang suami atau menjadi kepala keluarga akhirnya menjadi lemah. Oleh karena itu mempersiapkan diri dari awal itu merupakan sesuatu yang sangat baik. Jadi walaupun kita merencanakan sesuatu nanti tergantung Allah, tetapi kita itu harus berusaha mempersiapkan diri kita dari awal untuk mempersiapkan diri kita sebagai orang yang akan menjadi seorang kepala keluarga, sebagai suami atau sebagai istri yang perempuan. Ya, biasanya kan semua itu harus dipersiapkan dari awal. Walaupun seorang wanita itu pun juga harus mempersiapkan diri dari ketika masih dewasa atau sudah balik, sudah dewasa. Oleh karena itu mempersiapkan diri dari awal itu jauh lebih baik daripada kita ketika berkeluarga baru bersiap-siap. Ketika ada badai, ketika ada ujian begitu datang, maka akan kerepotan sendiri. Oleh karena itu mempersiapkan diri dari awal itu merupakan sesuatu yang sangat baik demi kesuksesan anak-anak nanti ketika sudah dewasa. Dan perlu kita ketahui bahwasanya saat ini pun juga mencari pekerjaan atau mencari nafkah itu juga sangat sulit. Banyak sekali pabrik-pabrik yang sudah banyak yang rugi atau bangkrut karena situasi saat ini yang tidak menentu. Banyak sekali keluhan-keluhan dari saudara-saudari kita yang mana ketika sudah mempunyai pekerjaan, kemudian dengan seenaknya perusahaan itu memecat atau menghilangkan pekerjaannya dari pabrik, sehingga pun kebingungan ketika tidak mempunyai pekerjaan. Oleh karena itu hal-hal seperti ini sudah
kita persiapkan dari awal, ketika kita mempunyai persiapan dari awal, kemampuan ekonomi kita, kemampuan harta kita untuk mempersiapkan masa depan itu lebih baik, karena hal-hal seperti itu tadi yang mana mencari pekerjaan juga sulit, kemudian pekerjaan sudah bekerja menetap tiba-tiba terjadi pengurangan karyawan atau pemecatan atau karena pabriknya rugi bangkrut, ya semua itu untuk menangkal supaya kita tidak kewalahan ketika berkeluarga. Jadi persiapan harus kita siapkan benar-benar untuk kesuksesan kita dalam membentuk keluarga, yaitu keluarga yang samawa barokah. Kemudian juga kita tentunya dengan meringankan beban kedua orang tua kita, mempersiapkan diri kita, semua itu demi kebahagiaan dan kesuksesan kita di dunia maupun di akhirat. Jadi ketika kita bekerja, kita tentunya akan mendapatkan upah atau dari perusahaan, sehingga kita bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Demikian pula ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pun juga demikian. Kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ketika kita beribadah dengan khusyuk, dengan hati yang ikhlas, insya Allah Allah akan memudahkan urusan-urusan kita, baik urusan di dunia maupun urusan di akhirat. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas dan khusyuk, kemudian kita sudah berusaha, maka semua itu akan menjadikan kemudahan-kemudahan buat kita. Rizki yang tidak disangka-sangka oleh Allah akan diberikan kepada kita karena ketaatan, kepatuhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi semua kewajiban-kewajiban kita sebagai sesama manusia, berbuat baik kepada sesama manusia, maka semua itu akan menjadikan kita semakin, ekonomi kita semakin lebih baik, semakin sukses kita di dunia dan di akhirat. Perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita menjadi orang-orang yang khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian maka Allah pun akan memberi rizki kepada kita yang tidak disangka-sangka. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu ketika urusan dunia itu jangan terlalu mengejar harta, tetapi kita itu harus menjadikan harta itu ikut kepada kita, mengikuti kita. Ketika kita mengejar harta, ibaratnya kita lari, maka bayangan itu tidak akan pernah kita capai. Tetapi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan penuh dengan keikhlasan, insya Allah harta itu akan mengikuti kita. Ini kunci pertama. Jadi banyak sekali tentang rezeki itu yang telah saya sampaikan di video atau YouTube kami yang awal-awal itu membahas tentang rezeki. Itu banyak sekali hal-hal yang perlu kita ketahui, termasuk harus banyak-banyak bersyukur, kemudian kita harus dalam berkeluarga dalam keadaan tenang, bahagia, kemudian kita juga sudah bekerja keras, kemudian kita juga sudah berdoa, kemudian kita sudah berbuat baik kepada sesama manusia. Semua itu ketika sudah kita lakukan, tentunya rezeki itu akan selalu mengikuti kita. Kita jangan pernah putus asa atas karunia anugerah Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang hidup pasti akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki manusia itu akan berhenti ketika seseorang sudah mati. Ketika masih hidup berarti rezekinya pun
masih ada. Oleh karena itu kita jangan lupa ketika mencari pekerjaan, berusaha untuk memberi nafkah kepada keluarga, jangan pernah kita itu putus asa. Kita harus tetap bersemangat, optimis bahwasanya Allah akan senantiasa menolong kita dengan jaminan kita selalu beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya rezeki pun akan jauh dari kita. Oleh karena itu perlu kita ketahui bahwasanya semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki, jodoh, kematian itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan rezeki yang akan dicurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita senantiasa diberikan kepada kita semua. Tanpa kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk menjadi orang yang sombong karena diri kita merasa diri kita mampu menangani semua urusan kita. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua juga harus senantiasa membimbing putra-putri kita untuk senantiasa menjadikan putra-putri kita yang selalu patuh taat, selalu menolong, berbakti kepada kedua orang tua, sehingga menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, baik di dunia untuk kepentingan di akhirat nanti. Oleh karena itu mempersiapkan diri anak-anak kita yang sudah dewasa, yang sudah balik, itu merupakan suatu kewajiban orang tua. Jangan sampai kita menjadikan anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang lemah ekonomi, kemudian juga lemah pendidikan, kemudian juga lemah dalam bekerja, dalam kekuatan, kemampuan. Semua itu orang tua harus benar-benar mengerti bahwasanya anak-anak ini masih membutuhkan bimbingan, tuntunan kepada mereka semua, yaitu dengan contoh dari orang tua khususnya. Karena ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi permulaannya adalah dari kedua orang tua untuk memberi contoh kepada diri mereka, kemudian baru anak-anaknya mengetahui bahwasanya kedua orang tuanya mempunyai perbuatan yang mulia yang perlu dicontoh oleh anak-anaknya. Kita jangan sampai hanya menyuruh saja tapi tidak memberi contoh kepada anak-anak kita atau anak-anak cucu keturunan kita. Semoga dengan contoh yang baik itu menjadikan anak cucu keturunan kita menjadi orang yang lebih baik, menjadikan orang tuanya itu contoh yang pertama, yang terbanyak waktunya ketika di rumah atau ketika berada dalam lingkup keluarga. Jadi kalau dalam keluarga itu seorang ibu itu sebagai ilmu yang pertama, madrasatul ula. Jadi ketika orang tua di keluarga itu banyak sekali waktunya yang bisa dilihat, dicontoh oleh anak-anaknya. Ini perlu kita ketahui sebagai orang tua. Jangan sampai anak cucu keturunan kita itu melihat orang tuanya santai-santai, kemudian akhirnya anaknya pun juga menjadi orang yang santai-santai juga. Akhirnya sama-sama menjadi orang-orang yang malas ketika beribadah kepada Allah, juga malas ketika urusan di dunia. Oleh karena itu kita harus benar-benar menyadari bahwasanya kita itu secara tidak langsung
anak-anak cucu keturunan kita itu melihat, mencontoh dari kedua orang tua ketika di dunia atau ketika di dalam keluarga itu. Oleh karena itu kita harus senantiasa berhati-hati ketika mengucapkan, melakukan perbuatan yang menjadikan anak-anak kita melihat atau mencontoh kita. Oleh karena itu dalam hal bekerja ini termasuk dalam urusan ku angfusakum wa ahlikum naro, ini juga urusan pekerjaan juga, karena semua itu akan menjadikan pribadi akhlak anak-anak kita menjadi orang-orang yang baik, karena perilaku yang baik itu mencerminkan merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Oleh karena itu kita jangan pernah bosan untuk bersemangat optimis dalam hidup di dunia ini untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Jangan sampai kita mengutamakan kehidupan di dunia, memperbanyak harta, kemudian kita melupakan urusan akhirat. Padahal urusan akhirat ini adalah urusan yang sangat panjang, yaitu ketika orang sudah mati atau sudah meninggal, maka dia akan menjalani kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan sesudah mati, yaitu sampai nanti di hari kiamat. Oleh karena itu kita bekerja di dunia juga urusan akhirat harus ada keseimbangan, khususnya dalam urusan ibadah kepada Allah. Tentunya kita harus benar-benar kita utamakan, karena ini adalah urusan keabadian setelah sesudah kita mati. Oleh karena itu jangan sampai kita keliru, urusan dunia kita perbanyak, kemudian urusan akhirat kita tidak mengetahui bahwasanya itu merupakan urusan yang sangat panjang nanti sesudah kita mati. Ini yang harus kita ketahui. Jadi dalam hal pekerjaan atau mencari nafkah ini juga memang sangat diperlukan untuk mempersiapkan diri, khususnya ketika kita berada dalam keluarga. Tentunya seorang suami mempunyai tanggung jawab yang besar ketika sudah balik atau sesudah dewasa. Anak-anak kita pun juga harus bisa mempersiapkan diri untuk menjadikan dirinya dalam berkeluarga nanti mendapatkan kesuksesan juga, kebahagiaan. Jangan sampai kita menjadi orang yang lemah ekonomi ketika dalam berkeluarga. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam urusan dunia ini, khususnya bersama saudara-saudara kita, bersama sahabat-sahabat kita, jangan lupa kita saling tolong menolong, kita saling bekerja sama, kita saling membantu dalam urusan dunia, khususnya urusan pekerjaan atau mencari nafkah ini. Kita harus memperbanyak teman, juga memperbanyak sahabat, sehingga dalam mencari pekerjaan pun juga kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan, karena kita mempunyai sahabat-sahabat atau teman-teman atau saudara-saudara yang baik, sehingga mereka atau kita semua saling tolong-menolong dalam hal urusan dunia. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua, membangun diri kita, menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah, sehingga kemudahan-kemudahan akan dapat kita capai dengan bantuan atau pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudara-saudariku, jangan lupa keluarga kita, diri kita harus benar-benar kita jaga. Jangan sampai
kita menjadi orang-orang yang lemah di dalam urusan di dunia dan urusan di akhirat. Semoga Allah senantiasa memberi kita rezeki yang tidak disangka-sangka, dijadikan kita menjadi seorang muslim yang selalu berusaha untuk mencari pekerjaan, mencari nafkah untuk keluarga. Kemudian ketika kita menjadi orang yang mampu, menjadi orang yang kaya, maka kita harus memberi sedekah atau memberi bantuan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu, sehingga kita benar-benar dalam urusan di dunia ini ada tali untuk senantiasa membawa saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita menjadi orang-orang yang juga menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Akhirnya sebelum kami akhiri, ketik Imam Ubed, jadi Imam Ubed, Imam UBED, Ubed. Ya, ketik itu, like and subscribe. Semoga kita senantiasa dalam belajar, sama-sama belajar untuk menuntut ilmu demi kebahagiaan kita, demi tujuan kita, yaitu tujuan di akhirat, juga kepentingan di dunia. Semoga senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita nanti semua bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap bersemangat dalam saling tolong menolong kepada sesama manusia, juga senantiasa berusaha untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjadi penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami akhiri, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau tutur kata kami yang kurang baik mungkin, atau perbuatan kami yang kurang baik. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.